Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tiga bola cahaya menyembur keluar dan secara bertahap mengembun menjadi bentuk di udara. Mereka berubah menjadi tiga teratai putih murni dan sempurna. Cair menghembuskan napas dan membuka matanya perlahan. Mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Peringkat keempat dari langkah ke-9. Melalui pemurnian pasukan mayat hidup dan pemahamannya yang datang setelahnya, dia benar-benar mengatasi rintangan secara berurutan dan mencapai peringkat keempat dari langkah ke-9. Budidayanya bahkan telah melampaui Long Hao Shen dalam satu napas. Ini adalah pertemuan yang fantastis baginya. Dan, menara keabadian telah berevolusi menjadi putih transparan bersamanya. Itu pada dasarnya menyatu dengannya sepenuhnya, membebaskan diri dari bayang-bayang slumbering calamity elux sepenuhnya. Selamat, Cair, Long Hao Shen tersenyum pada kekasihnya. Kegembiraan memenuhi wajahnya. Dari saat dia mulai sampai sekarang, Long Hao Shen memperkirakan bahwa sekitar 10 hari telah berlalu di Sengmo Dalu. Cair bukan satu-satunya yang mengalami peningkatan drastis dalam budidaya dalam 10 hari itu. Setelah pertempuran dengan Raja Mayat Hidup, semua orang di Bright Glimmer of Hope telah memperoleh pengalaman pertempuran yang kaya dan menjadi lebih terbiasa dengan peralatan baru mereka. Mereka masing-masing meningkatkan pemahaman mereka dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun pertempuran sebelumnya berbahaya, itu pada dasarnya adalah tempat pengujian untuk Bright Glimmer of Hope setelah mereka semua meningkatkan kekuatan. Cair tersenyum manis, energi spiritual saya seharusnya sama dengan Anda sekarang, tetapi kultivasi saya mungkin sedikit lebih tinggi dari Anda. Setelah Long Hao Shen bergabung dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, kultivasinya tetap berada di puncak peringkat ketiga dari langkah ke-9. Dengan kata lain, dia berada di kemacetan. Termasuk Heart of Eternity, energi spiritualnya sebenarnya telah mencapai lebih dari 400.000. Cair telah menembus ke peringkat keempat, tapi energi spiritualnya hampir sama dengan Long Hao Shen. Long Hao Shen tersenyum, bukankah itu berarti Anda akan menjadi orang yang melindungi saya di masa depan? Cair membantu tangannya dan tersenyum lembut, tentu saja tidak. Tidak peduli kapan itu, kamu harus selalu melindungiku. Siapa yang membiarkanmu menjadi lelakiku? Omong-omong, bagaimana evolusi Hao Yue? Peningkatan besar dalam kultivasinya adalah kegembiraan yang tak terduga baginya. Tentu saja, akan sulit untuk mengulangi kejadian yang sama. Namun, menara keabadian juga telah menyerap sebagian dari kekuatan pemurnian, memperkuat elemennya. Itu membawa manfaat besar bagi peningkatan kekuatannya secara keseluruhan. Long Hao Shen berkata, Hao Yue harusnya hampir selesai dengan evolusi. Lihat. Cair melihat ke arah yang ditunjuk Long Hao Shen. Seperti yang diharapkan, Hao Yue yang terbaring di sana tidak lagi damai. Tubuhnya telah tumbuh jauh lebih besar sekali lagi, bahkan lebih besar dari klan Kaisar Naga Iblis, para Naga Iblis. Panjangnya benar-benar melebihi 40 meter dan masing-masing lehernya tumbuh lebih tebal. Sisik ungunya bersinar dengan kilau terang saat aura menakutkan memudar masuk dan keluar. Kedua belas penjaga suci sekarang tidak lagi bersedia untuk tetap di sisinya. Dua tonjolan besar di bagian paling depan terus bergetar dan cairan ungu bahkan mulai keluar di bagian paling atas. Jelas, mereka seharusnya menjadi dua kepala. Begitu mereka tumbuh dewasa, evolusi Hao Yue akan selesai. Long Hao Shen berkata, saat Hao Yue berevolusi, dia tampaknya terus-menerus menyerap kekuatan khusus dari dunia ini. Saya tidak dapat dengan jelas mengidentifikasi kekuatan ini dengan koneksi saya dengannya, tetapi saya yakin bahwa itu bukanlah elemen kegelapan dan elemen api yang terkontaminasi oleh dunia ini. Itu pasti kekuatan lain, dan sepertinya itu berasal dari dirinya sendiri sejak awal. Cair sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata dengan lembut, Hao Shen, apakah itu Kaisar Dewa Iblis atau undead dari alam ini? Mereka semua ingin melakukan hal buruk pada Hao Yue. Sepertinya jika Hao Yue matang dengan sukses, itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Jika Hao Yue benar-benar sekuat itu, mungkin. Long Hao Shen mengeluarkan tanda lembut dan dia melingkarkan tangannya di pinggang tipis Cair. Dia berkata, Hao Yue adalah saudara lelakiku yang baik. Aku hanya bisa memilih untuk percaya padanya. Apakah saya harus meninggalkannya hanya karena kecurigaan saya atas kekuatannya di masa depan? Tidak mungkin bagi saya untuk melakukan itu, jadi saya tidak punya pilihan lain. Dan,
Saya percaya bahwa bahkan jika Hoiwei adalah Austin Griffin yang mereka bicarakan di kehidupan sebelumnya, itu hanya saudara baik saya Hoiwei sekarang. Fakta darah tidak hanya membawa hubungan kami. Saya juga telah mengubah elemennya di masa lalu. Terlepas dari garis keturunannya yang mulia dan kuat, itu juga mengandung bagian dari garis keturunan saya. Chair mengangguk dengan lembut, baiklah. Apapun yang Anda pilih, saya akan mendukung Anda tanpa syarat. Bahkan sekarang, Long Haoshen masih tidak yakin tentang asal-usul Hoiwei yang sebenarnya. Dia bahkan tidak mau menyelidiki. Namun, itu seperti apa yang dia katakan. Terlepas dari asal-usul Hoiwei, seberapa kuatnya di masa lalu dan seberapa merusaknya, itu adalah saudaranya. Apakah dia seharusnya menyalahkan Hoiwei hanya karena ketakutannya akan kekuatan masa depan Hoiwei? Dia hampir selesai, kata Long Haoshen tiba-tiba. Pada saat yang sama, 9 simbol garis emas keunguan muncul. Cahaya yang intens menerangi area seluas beberapa lusin meter persegi. Chair juga melompat ketakutan. Sebuah tambahan, aura menakutkan yang sama dengan Hoiwei tiba-tiba muncul di Long Haoshen. Aura ini bahkan sepertinya membuat domain pemurniannya bergetar. Dengan kilatan cahaya ungu, Long Haoshen telah muncul di atas Hoiwei. Cahaya keunguan emas mulai melebar dari dahinya, menutupinya dari kepala hingga kaki dalam sekejap mata. Dia menjadi warna yang sama. Kejadian yang tiba-tiba membuat khawatir orang lain dari secercah harapan yang sedang berkultivasi. Setelah terbangun, mereka langsung berhamburan dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Hoiwei telah mencapai momen penting dari evolusinya. Long Haoshen tampaknya terpengaruh oleh evolusi ini juga. Sekarang adalah waktu yang paling berbahaya. Namun, setelah terbangun pada waktu yang tepat, Chair menjadi tulang punggung Bright Glimmer of Hope. Kekuatan pemurniannya memberikan pencegahan yang cukup untuk menakut-nakuti musuh. Chair menunjuk ke udara dengan sabit Dewa Kematian di tangan kanannya dan 3 teratai putih yang dipadatkan sebelumnya segera terbang keluar. Ketiga teratai itu terbang ke 3 arah yang berbeda, membentuk lingkaran yang jauh dari tempat Hoiwei berevolusi. Bukankah ini bunga teratai yang berkembang? Jika pembangkit tenaga mayat hidup benar-benar datang untuk menyerang, mereka harus mempertimbangkan konsekuensi dari bunga teratai berkembang ini yang meledak terlepas dari mana mereka berasal. The Bright Glimmer of Hope saling memahami dengan baik. Mereka yang mahir dalam pertempuran jarak dekat tetap berada di luar, sementara para penyihir tetap berada di dalam. Chen Yinger memilih untuk melepaskan gerbang pemanggilan makhluknya tanpa ragu-ragu sekali lagi. Setelah pertempuran melawan Li Qing, Chen Yinger telah belajar banyak. Sekarang, pemanggilannya dan meningkat drastis. Kali ini, hanya 1 gerbang pemanggilan makhluk yang terbuka, tetapi binatang ajaib yang sangat istimewa muncul darinya. Itu adalah kuda putih bersih, yang bersinar dengan cahaya transparan. Terlepas dari warna dan cahaya yang dipancarkannya, tampaknya tidak ada bedanya dengan kuda biasa, tetapi segera, ia menunjukkan kekuatannya. Dengan sekejap, seperti sambaran petir putih, kuda putih itu tiba di pinggiran. Itu benar-benar tiba di bawah bunga teratai yang berkembang dan menggunakan kepalanya untuk menyenggol bunga itu dengan lembut. Sesuatu yang aneh terjadi, cahaya putih dari bunga teratai berkembang tidak menolaknya sama sekali. Sebuah cincin cahaya putih secara bertahap muncul di tubuh kuda dan di bawah kakinya. Dimanapun cincin cahaya itu tercapai, cahaya putih lembut perlahan-lahan akan meluas. Itu sebenarnya kekuatan pemurnian yang sama dengan Chair. Ini adalah binatang pemurnian, Aldo. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tunggangan Dewa Kematian. Chen Yinger terkikik dan menunjuk Chair dengan tangan kanannya. Binatang pemurnian, Aldo, segera berbalik. Ketika melihat Chair, itu segera menemukannya dekat. Itu meletus dengan kecepatan yang menakutkan dan langsung tiba di samping Chair, menyenggolnya dengan kepalanya yang besar. Chair bisa merasakan aura pemurnian dari itu dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat gembira. Dengan bantuan binatang pemurnian, kekuatan pemurniannya akan menguat. Jelas, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan undead di alam ini. Saat mereka dengan hati-hati menjaga Hoiwei, Hoiwei memasuki momen paling penting dari evolusinya. Cahaya ungu terus-menerus melonjak keluar dari tubuh Hoiwei, berkumpul di atasnya. Di mana Long Haoshen tinggal berada di tengah ungu. Keunguan adalah kehendak kehancuran, tetapi karena hubungan darah mereka, Long Haoshen tidak bertentangan dengan kekuatan asli Hoiwei.
Kekuatan kehancuran jauh lebih brutal daripada kekuatan cahaya aslinya. Ketika keinginan kehancuran melonjak ke dalam tubuhnya, Long Haoshan menghancurkan kemacetan peringkat ketiga dari langkah ke-9. Energi spiritualnya naik dengan gila-gilaan sekali lagi. Kali ini, itu karena peningkatan kekuatan dari penggabungan dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, serta kekuatan dari Haoiwe. Sisik Haoiwe secara bertahap mulai retak. Sisik yang telah menjadi besar saat mereka tumbuh bersamanya secara bertahap retak menjadi sisik yang lebih kecil. Setiap skala kasar seukuran 2 tangan, dan puncak pada setiap skala berubah menjadi 9 puncak yang saling bersilangan. Cahaya ungu yang dibiaskan telah menjadi warna-warni juga. Iridescence terus berubah warna. Setiap skala tunggal di Haoiwe mengeluarkan warna ungu yang berwarna-warni, sehingga warna ungu akan bervariasi dalam kedalaman tergantung pada sudutnya. Itu menambahkan karakteristik misterius padanya dan itu bahkan lebih megah dari sebelumnya. Ketika ungu telah mencapai warna terdalamnya, Haoiwe akan disamarkan di dunia hitam dan merah ini. Dua tonjolan besar bergetar lebih keras juga. Bahkan lebih banyak cairan ungu mengalir keluar. Faktanya, retakan menjadi terlihat. Aura Haoiwe meletus seperti air mancur panas dan segera menerobos langkah ke-9. Setelah itu, terus meningkat. Dalam sekejap mata, itu telah melampaui Long Haoshan dan terus mendaki. Akhirnya, sebuah kepala besar muncul dengan berani dari tonjolan di sebelah kiri dengan semburan. Itu mengeluarkan suara gemuruh. Sisik ungu warna-warni segera bersinar terang dan aura Haoiwe meletus sekali lagi pada waktu yang sama. Di sebelah kanan, kepala besar lainnya muncul dan aura kuatnya segera bangkit kembali. Long Haoshan benar-benar diselimuti oleh cahaya ungu. Dia tidak lagi terlihat. Tubuh Haoiwe meletus sekali lagi dan panjangnya langsung melampaui 50 meter. Itu menjadi makhluk yang luar biasa. Dua kepala baru Haoiwe juga berwarna berbeda. Kepala kiri berwarna emas gelap, dengan hanya satu mata. Dibandingkan dengan kepala lainnya, matanya jelas lebih besar sepertiga. Dari atas kepalanya hingga ke lehernya, ada garis rapi dari paku-paku emas gelap yang besar. Lonjakan di bagian paling atas adalah yang terbesar, panjangnya mencapai 2 meter. Kilauan logam yang dingin terasa dingin. Mata tunggal terus bersinar dengan kilau emas. Kepala lainnya berwarna hitam dan ungu, tetapi itu bukan dari atribut gelap, karena bola petir terus-menerus berkedip di dekat tanduk tunggalnya, yang menunjukkan elemennya. Tanduk tunggal di kepala besar itu sangat istimewa. Di bawah, itu bergerigi seperti kilat, sedangkan bagian atasnya adalah bola. Sepertinya agak mirip dengan tomat. Setelah dua kepala muncul, Haoiwe mengangkat 6 kepala lainnya juga. Pemandangan itu terlalu mengesankan ketika 8 kepala terangkat bersama. Itu memiliki tubuh pegunungan, sisik aneh, ungu dan warna-warni dan aura menakutkan, serta 8 kepala besar yang mewakili 8 elemen berbeda. Saat ini, aura Haoiwe telah melampaui Night of Judgment of the Dead. Kultivasinya mungkin telah mencapai sekitar peringkat ke-7 dari langkah ke-9. Cahaya ungu naik dari tubuh Haoiwe, secara bertahap membentuk awan ungu di atasnya. Saat awan ungu perlahan meluas, kehendak kehancuran yang mengerikan dengan paksa membersihkan semua kotoran di udara. Segera, seluruh langit menjadi ungu. Bahkan matahari menjadi ungu saat menggantung di udara. Ketika Bright Glimmer of Hope melihat Haoiwe, mereka benar-benar merasa seperti akan mati lemas. Itu terlalu kuat. Haoiwe benar-benar telah menjadi terlalu kuat. Begitu kuat sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan kekuatan sebenarnya dengan benar. Pulsa energi spiritualnya telah melampaui Night of Judgment of the Dead. Hanya level apa yang telah dicapai oleh tubuhnya yang luar biasa. Namun, satu-satunya hal yang dikhawatirkan oleh Bright Glimmer of Hope adalah kendali Long Haoshan atas Haoiwe. Setelah melampaui budidaya Long Haoshan dan sekarang memiliki keinginan kehancuran yang begitu kuat, bisakah Long Haoshan masih mengendalikan Haoiwe? Kekhawatiran bahwa Cair telah menyatakan kepada Long Haoshan sebelumnya mewakili apa yang orang lain pikirkan juga. Haoiwe perlahan membentangkan dua sayapnya yang besar saat tubuhnya yang kuat ditopang oleh keempat anggota tubuhnya. Kedelapan kepalanya mengeluarkan teriakan marah sekali lagi dan pupilnya yang berkedip dengan warna berbeda berubah menjadi ungu pada saat yang bersamaan. Mereka semua menghela nafas ungu di Long Haoshan bersama-sama. Apa yang Haoiwe lakukan? Wang Yuan mau tidak mau bertanya dengan agak gugup. Cair menatap ke kejauhan dan berkata dengan tegas, kita harus percaya pada penilaian Long Haoshan. Sebenarnya,
Dia juga gugup. Jika Hao Yue benar-benar ingin menyakiti Long Haoshen, sudah terlambat bagi mereka untuk campur tangan. Meskipun mereka mengharapkan Hao Yue menjadi sangat kuat setelah berevolusi, mereka tidak pernah berharap itu menjadi begitu kuat. Namun, Hao Yue membuat mereka segera berhenti khawatir. Cahaya keemasan keunguan melintas di udara di bawah 8 napas yang masuk, seperti salah satu sisi emas keunguan dari tubuh Hao Yue. Warna emas keunguan yang mendalam mengalir di sekitar tubuh Long Haoshen dan 9 garis simbol emas keunguan di dahinya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. 9 garis menonjol dan sedikit menyusut di dahinya, sebelum tetap di sana. Kali ini, 9 baris tidak muncul begitu saja untuk sementara. Sebaliknya, mereka tetap di sana seperti tanda di Long Haoshen. Aura Long Haoshen juga berubah. Meskipun tidak meletus seperti Hao Yue, kultivasinya terus meningkat. Sekarang, semua pakaian di tubuhnya telah lenyap. Mereka semua telah menjadi emas keunguan. Heart of Eternity berdegup kencang di dadanya. Pada saat yang sama, bola cahaya putih muncul dalam warna emas keunguan. Ini mewakili pelet spiritual Long Haoshen, serta rongga spiritual terbesarnya. Dahi, bahu, pinggul, lutut, dan sikunya juga menyala dengan cahaya putih, sebelum memanjang ke bawah. Setiap bola cahaya putih mewakili rongga, serta 10.000 energi spiritual Long Haoshen. Pada awalnya, hanya ada 39 bola cahaya putih, tetapi saat kekuatan Hao Yue masuk, semakin banyak cahaya putih muncul di Long Haoshen. 45, 46, 47, 49. Dalam sekejap mata, budidaya Long Haoshen telah mencapai puncak peringkat keempat dari langkah ke-9. Dia telah melampaui cair lagi dan jika dia maju lebih jauh, dia akan mencapai peringkat kelima. Mencapai peringkat kelima adalah dunia yang diketahui secara keseluruhan untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Itu setara dengan lompatan besar. Sifat dari Pakta Darah benar-benar dipamerkan pada saat seperti ini. Long Haoshen dan Hao Yue selalu mendukung satu sama lain. Setiap kali salah satu dari mereka meningkat dalam kekuatan, yang lain akan mendapatkan peningkatan juga. Sekarang Hao Yue telah langsung berevolusi dari 6 kepala menjadi 8 kepala. Efek pada kekuatan Long Haoshen jauh lebih besar daripada semua evolusi di masa lalu. Tiba-tiba, cahaya keemasan keunguan di Long Haoshen menyala. Setelah itu, semua rongganya juga menyala. Cahaya putih bahkan berhasil mendorong cahaya keemasan keunguan untuk sementara. Rongga ke-50 menyala terang. Peringkat kelima dari langkah ke-9. Long Haoshen akhirnya berhasil menembus ke peringkat kelima dari langkah ke-9. Kekuatan Hao Yue sebenarnya membantunya mengatasi 2 kemacetan berturut-turut. Energi spiritualnya terus meningkat, tetapi jelas melambat dibandingkan dengan awalnya. 51, 52, 53. Setelah munculnya rongga spiritual ke-57, energi spiritualnya berhenti naik dan cahaya keemasan keunguan berangsur-angsur stabil juga. Sekarang, Long Haoshen telah benar-benar menjadi yang terbesar di Temple Union dalam hal jumlah energi spiritual. Ditambah dengan dorongan tambahan dari Heart of Eternity, energi spiritualnya bahkan telah melampaui Rizki Holy Knight yang Hao Yu. Cahaya berkelebat dan surut sebagai aura Long Haoshen secara bertahap tumbuh stabil. Warna ungu dari 8 kepala besar Hao Yue berangsur-angsur memudar, kembali ke warna aslinya. Namun, mata mereka bersinar dengan keintiman. Jelas, evolusi kekuatannya tidak mengubah perasaannya terhadap Long Haoshen. Cahaya keemasan keunguan sedikit menghilang. Hanya 9 baris simbol emas keunguan yang tersisa di dahi Long Haoshen. Dia perlahan membuka matanya. Pupil matanya masih berwarna emas jernih, tetapi pada saat dia membuka matanya, warna ungu melintas di kedalaman matanya. Melihat Hao Yue di bawahnya, Long Haoshen sangat terkejut, bukan oleh kekuatan Hao Yue, tetapi oleh keindahan tubuh, serta efek yang dibawa Hao Yue padanya. Rongga spiritualnya langsung melonjak dari 39 menjadi 57, membuatnya benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia manusia. Ditambah dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan dan Hao Yue, ini adalah pertama kalinya Long Haoshen memiliki keyakinan penuh dalam menantang Kaisar Dewa Iblis. Dan, jiwanya juga tumbuh lebih kuat, yang setara dengan energi spiritual yang lebih kuat. Letusan kekuatan mental membuatnya semakin terkejut. Kekuatan mental alami Long Haoshen adalah luar biasa, jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah Hao Yue berevolusi kali ini,
kekuatan mentalnya benar-benar meningkat lebih dari 2 kali lipat, yang lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Hao Yue. Tiba-tiba, kepala emas gelap Hao Yue melesat ke satu sisi. Hanya kepala itu yang bersinar terang dengan cahaya keemasan dan pada saat berikutnya, tubuh pegunungan Hao Yue menghilang begitu saja. Long Haoshen merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika Hao Yue muncul kembali, dia berada beberapa ribu meter jauhnya. Cahaya ungu pekat muncul di udara. Dua sosok muncul di hadapan Hao Yue di bawah iluminasi cahaya ungu. Bukankah mereka Knight of Judgment of the Dead dan Lich King? Ternyata, mereka masih tidak terlalu mempercayai janji Long Haoshen, jadi mereka diam-diam menyelinap kembali. Awalnya, mereka mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan diam-diam, tetapi ketika 3 bunga teratai berkembang milik cair muncul di udara, mereka menolak gagasan itu. Mereka memohon bahwa Long Haoshen akan berpegang pada kata-katanya. Sekarang setelah Hao Yue selesai berevolusi dan tekanannya yang menakutkan sama dengan 6.000 tahun yang lalu, mereka benar-benar ketakutan. Mereka tidak berani bergerak, takut Hao Yue akan menemukan mereka. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk bersembunyi dari Hao Yue dengan kultivasi mereka. Setelah kekuatan Long Haoshen meningkat, Hao Yue segera berangkat untuk mereka. Kepala emas gelap yang baru tumbuh tiba-tiba mengayunkan dirinya sendiri dan tonjolan duri di kepalanya segera memanjang, menjadi 18 bilah cahaya metalik yang menakutkan, menebas ke arah Knight of Judgment of the Dead dan Lich King dengan kejam. Pada saat yang sama, cahaya keemasan keluar dari satu-satunya matanya, menuju mereka berdua. 7 kepala lainnya tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menonton. Ketika Hao Yue muncul di hadapan mereka berdua, cahaya ungu pekat telah berubah menjadi cincin besar untuk mencegah mereka melarikan diri. Lich King menjerit dan dia menyilangkan tangannya di depan dadanya. Gas ungu melonjak dalam upaya untuk memblokir seberkas cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan merobeknya tanpa perlawanan sedikit pun, langsung mendarat di tubuhnya. Lich King segera berubah menjadi patung emas dan setelah itu, 18 bilah logam besar menghujani. Pada saat ini, jika Knight of Judgment of the Dead bersikeras untuk melarikan diri, dia mungkin masih punya pilihan. Lagi pula, Hao Yue baru saja selesai berevolusi, jadi kekuatannya tidak sepenuhnya stabil, dan dia telah menargetkan Lich King terlebih dahulu. Bahkan jika Hao Yue benar-benar mengalahkan Knight of Judgment of the Dead dalam hal elemennya, masih mungkin baginya untuk keluar dari cahaya ungu dengan kultivasinya di peringkat ke-7 dari langkah ke-9.